Dan Ananda dan juga Fasya memutuskan untuk pergi menuju tempat di mana sosok yang tadi berkomunikasi dengan Nanda ketakutan untuk pergi ke area ini. Dan penunggu yang tadi sempat kita komunikasiin di sebelah sana itu yang menyatakan bahwa di sini ada penguasanya katanya Mas ya. Oh, jadi letaknya itu ada di sini kan Iya. Anda? Mungkin kita langsung coba ke sana Mas ya. Dan Ananda dan Fasya turun ke bawah menuju area sungai yang memang sedang surut airnya. Dan seperti yang kita bisa lihat juga ya Kananda, di Ya. sini itu banyak sekali pemancing, orang yang memancing. Dan mungkin pemancing-pemancing inilah yang tadi sempat di-mention sama salah satu sosok yang kita temui. Betul. Sosok wanita yang suka mengganggu para orang yang memancing di tempat ini ya. Ya. Yang melakukan hal negatif juga. Ya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan Kananda ke sosok yang bisa dibilang penguasa di tempat ini. Jadi Gimana Kananda? penguasanya di sana sih Mas ya. Di bebatuan sana itu. Bebatuan situ. Saya coba panggil aja ya. Oke. Tim, boleh minta night vision? Oke, pemirsa. Sekarang Kananda sepertinya sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan bisa kita bilang sosok penguasa di tempat ini karena memang Kananda juga tadi sempat bilang bahwa di belakang kami ini disitulah letak si sosok penguasa itu berada. Dan sampai sekarang pun aku masih belum tahu sosok itu wujudnya seperti apa. Tapi memang Kananda mencoba untuk mengajak berkomunikasi sosok penguasa itu di sini. Jadi kami tidak perlu menuju ke tempat si sosok penguasa itu berada. Ya, Mas ya. Sudah Bisa Kananda? nyalain lampunya juga. Boleh dinyalain lagi tim? Ya Mas ya, di belakang kita ini ada sosok, bisa kita bilang sosok manusia, tapi bisa berwujud buaya. Buaya putih. Nah, sebetulnya ada 3 Mas ya. Ada 3 sosok. 3 sosok, tapi 2 itu masih di sebelah sana Mas ya. Saya hanya ajak komunikasi hanya 1 aja. 1 yang bisa saya ajak komunikasi. Nah, di 3 ini wujudnya itu adalah manusia dengan sosok laki-laki. Dan sosok wanita pun juga ada, tapi agak jauh di sebelah sana. Kayak gitu Mas ya. Nah, kok yang saya lihat dan saya ketahui mungkin dia sudah lama sekali ada di sini Mas ya. Bahkan dia bisa kita bilang penguasa istana yang ada di sini. Adanya istana di dalam bendungan pintu air 10 maupun aliran sungai Cisadane yang berada di bawahnya ini ternyata pernah dilihat oleh Pak Firdaus. Di mana Pak Firdaus pernah diajak untuk masuk ke dalam istana tersebut. Bahkan saya diajaklah ke tempat beliau, tempat singgasana beliau. Gitu. Itu di bawah dasar ada seperti singgasana karpet merah. Ternyata disitulah istana. Istana yang sempat kita lihat pada awal penelusuran itu adalah istananya mereka. Iya, betul. Jadi 3 sosok ini adalah, bahkan masih banyak lagi sosok yang lainnya yang berwujud buaya. Itu adalah yang menempati istana yang ada di wilayah ini Mas. Bahkan yang bisa kita bilang di sungai Cisadane ini. Tapi apakah sosok ini sosok yang negatif Kananda? Dia tidak negatif sama sekali, melainkan sangat-sangat positif di tempat ini. Kenapa bisa saya bilang positif? Dia bisa ngasih sinyal jika ada sesuatu yang bakal bisa menimbulkan bencana di wilayah ini Mas. Oh, dia memberikan seperti Sinyal atau visual Visual. ke para penjaga di Iya. sini jika sewaktu-waktu akan terjadi bencana. Betul. Bahkan 3 sosok laki-laki ini sempat melakukan hal yang bisa kita bilang untuk mengingatkan pegawai yang ada di bendungan ini Mas. Ingatkan. Iya. Maksudnya? Jadi pada saat kejadian itu pegawai itu mungkin saking kelelahan dia
nggak memantau atas debitnya ini. Jadi, Airnya ya. Jadi dia dibangunkan sama 3 sosok ini dan langsung Dibuka lah bendungan ini. Oh, jadi pada saat itu air volumenya sudah naik Ya. dan akan meluap. Dan si penjaga ini mungkin sedang lengah atau tertidur ya, Kananda. kelelahan. Oke, lalu dibangunkanlah oleh si 3 sosok ini untuk membuka bendungan air ini agar Betul. tidak meluap. Betul banget Mas ya. Adanya sosok ini ternyata selalu mengingatkan kepada para penjaga bendungan pintu air 10 ketika debit air sudah mencapai batas dan hampir banjir. Waktu itu ya sedang tidur di atas, itu ada 3 orang ngebangunin saya, tapi dia dengan bahasanya pakai bahasa Sunda ya. Ya sia sarewae. Saya kaget, siapa ini 3 orang? Saya marah-marah, siapa? Lu pada naik ke atas, saya gituin. Pas saya lihat ke kali, air tinggi, banjir. Saya langsung buka pintu. Setelah saya buka pintu, saya inget tadi ada orang 3. Saya cari nggak ada. Berarti ketiga sosok buaya itu adalah ketiga pendekar Cisadane. Bisa dibilang iya. Tadi saya belum sempat ngasih tahu untuk sosok wujudnya yang fullnya ya Fas ya. Yang saya lihat emang di belakang saya ini sosok laki-laki ini emang dengan dia jubah putih-putih Fas ya. Oh. Jubah putih-putih dengan ada sabuknya di tengahnya ini. Tapi sabuknya itu kayak ada mata mahkotanya. Ada mata, tapi saya bisa bilang bukan mahkota ya, apa sih namanya? Itu sangat silau sekali Fas ya di sabuknya dia. Seperti berlian mungkin ya. Mungkin. Dia ada batu, kayak cuma dia bentuknya kayak mata gitu Fas ya. Di sabuknya. Adanya buaya ini terkadang juga disebut dengan pendekar Cisadane, di mana para pendekar inilah yang sebenarnya sering membantu warga apabila ada yang tercebur di area ini. Mereka itu menolong sebenarnya, membantu. Pada saat ada yang kejebur itu mereka kadang-kadang suka didorong ke darat. Nah, ada satu makhluk yang mungkin bisa kita bilang sangat negatif, dia ada di sebelah sana Fas ya. Dia ada di sebelah sana. Sosok apa itu Kananda? Sosok siluman juga. Bahkan bisa kita bilang suka menenggelamkan manusia ya di sini. Di Kali Cisadane. Oh, berarti ada satu sosok siluman juga di sini Ya, yang suka menyebabkan itu para warga tenggelam. betul banget Mas ya, betul. Nah, jadi emang mungkin di sini kan banyak pemancing. Betul. Banyak pemancing mungkin dia lengah ataupun apa itu bisa juga menjadi penyebabnya juga sih kasih. Nah, tapi itu sosok itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ketiga sosok bahkan Betul. sosok buaya lainnya kan? Buaya lainnya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, sosok siluman itu yang sana tadi saya lupa juga untuk menyampaikan wujudnya itu bukan kayak buaya melainkan kayak ikan. Sosoknya ikan, tapi sangat gede sekali, sangat gede. Gitu. Nah, jadi dia itu kayak pada saat mancing itu kayak ngambil kaki, Menarik kaki para pemancing ya. dengan mulutnya dia gitu. Astaga. Gitu. Oke. Aku udah dapat sih kesimpulan untuk penelusuran malam hari ini Kananda bahwasanya memang banyak sosok negatif di tempat ini, sosok yang mengganggu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan sungai ini ya. Betul. Dengan perairan ini tuh tidak ada hubungannya. Dan kita pun tadi beberapa kali bertemu dengan sosok yang bisa kita bilang sosok positif Ya. di tempat ini, Ya. yang dimana sosok-sosok itu membantu para penjaga untuk lebih aware lagi Betul. terhadap sungai yang mereka jaga ya Betul banget, Kananda. betul banget. Serta juga ya satu lagi mungkin yang bisa aku simpulkan adalah pembangunan bendungan ini memang banyak korban Betul. pada saat pembangunan. Betul. Tapi itu bisa kita confirm bahwa itu memang pure kecelakaan ya. Ya, Kananda? insiden, bukan Insiden. tidak ada hubungannya sama gangguan goib kayak gitu sih Pas ya. Oke, mungkin kita lanjutkan obrolan di tempat yang lebih enak ya Baik. Kananda, karena takut airnya Ya. dibuka atau gimana. Siap. Oke, Kananda, aku rasa sudah cukup Siap. penelusuran pada malam hari ini karena memang aku pun sudah mendapatkan jawabannya. Ya. Bahwasanya memang benar banyak sekali bisa kita bilang tragedi yang terjadi pada saat masa pembangunan bendungan ini. Ya. Tetapi tragedi itu pun terjadi memang karena pure accident ya, Betul. pure kecelakaan, tidak ada sangkut pautnya Sama dengan gangguan goib. betul.
Dan beberapa sosok yang kita temui bersifat negatif pun tidak ada hubungannya Ya. dengan tempat ini. Lalu memang benar adanya tentang sosok buaya yang bisa dibilang cerita rakyat Ya. juga di sekitar sini. Dan itu pun sosok yang bisa kita bilang positif ya, Betul, karena Anda sosok betul. yang menjaga di tempat ini. Betul. Bahkan beberapa sosok pun yang bisa kita bilang memberi peringatan atau memberi visual ke para penjaga itu Ya. memang benar adanya Betul, ya, Kananda. betul, Fasa. Betul. Oke, teman-teman ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di Jin. GTV.